Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kita ketemu lagi untuk ngoprek, dan kali ini saya akan bikin video tentang cara membuat RF power meter analog sederhana dan murah. Ya. Nah, RF power meter ini juga kadang sering disebut signal meter atau strength meter ya, untuk membandingkan lah seperti itu, atau memperlihatkan kekuatan pancaran ya, khususnya HT ya. Ini lebih cocok untuk HT seperti itu. Hanya di sini kita tidak menunjukkan berapa besarnya watt, tetapi kalaupun teman-teman ingin membandingkannya, teman-teman nanti bisa mengkalibrasi dengan SWR yang paling murah mungkin sekalipun, seperti Maldo. Ini nanti bisa dikalibrasi dengan kedudukan yang sama. Oke, itu lebih jauh ya ke depan. Nah, ini saya sudah sediakan skemanya, dan skema ini tidak aneh. Karena mungkin kalau dengan sekarang saya sudah mereview ini, berarti ini yang ketiga kali dengan skema yang sama. Silakan teman-teman bisa di screenshot saja. Walaupun skema ini ada di Google, ada ya kalau teman-teman mencari. Nah, ini yang pertama, dengan skema ini saya dulu pernah membuat tes pancaran HT ya, yang bentuknya seperti ini, yang memakai lampu LED ya. Ini juga fungsinya sebenarnya sama persis seperti ini. Hanya kalau yang dulu saya bikin ini mempergunakan LED dan harus mempergunakan baterai 9 volt. Jadi tidak efektif ya. Belum lagi kita beli LED VU meter ininya. Walaupun murah ya, hanya 15 ribuan. Tapi mempergunakan baterai yang kadang-kadang ya gak efektif, cepat habis ya. Oke. Dan dulu yang saya pakai adalah rangkaian hanya sampai di sini ya, hanya ini saya sengaja pakai garis arsir. Nah, sampai di sini ya, jadi hanya mempergunakan kapasitor, kemudian dioda 1M448 dan kapasitor 1 nanofarad. Nah, ini output ininya ini langsung di jumper ke LED VU meter seperti itu, yang ada lampunya ini ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, saya juga pernah kemarin karena ada permintaan dari teman-teman untuk membuat LED yang menyala ketika HT di ujung antena HT ya. Nah, ini juga, ini bahkan masih yang kemarin ini. Ini rangkaiannya yang kemarin saya belum lepas waktu membuat LED signal ke HT, hanya LED-nya udah saya lepas ini. Di sini kan LED-nya di sini ya. Nah, LED-nya di sini. Nah, ini saya akan pakai yang rangkaian yang ini ya, yang saya lepas LED-nya. Dan ini juga sama teman-teman. Yang saya pakai adalah hanya sampai sini. Nah, dari sini saya pasang LED ya. Ini LED positifnya ke sini, negatifnya ke sini. Sehingga bisa menyala kalau ada signal di ujung antena. Nah, sekarang saya akan membuatnya dalam bentuk signal meter analog ya. Otomatis tambahannya saya hanya menambah VU meter seperti ini yang analog ya. Ini harganya di online cukup murah. Ini yang ukuran besar ya. Ini sekitar 10 sampai 15 ribuan. Yang kecil bahkan lebih murah ya, di bawah 10 ribu. Ini kebetulan saya ada stok satu yang besar, mereknya bisa apa saja. Dan teman-teman yakinkan belinya VU meter, jangan voltmeter, karena voltmeter itu sudah ada tahanannya di sini 100 kilo kalau nggak salah, tergantung voltmeter yang akan digunakannya. Itu tidak akan efektif karena harus dibuka lagi. Jadi teman-teman pastikan beli VU meter, bukan voltmeter ya. Ini bekas saya mengganti SWR Maldo dulu yang jarumnya rusak. Masih ada stok satu ya. Kemudian ini sebenarnya nggak ada, ini udah saya solder. Ini Elco 1 mikrofarad udah saya solder di sini ya. Jadi seperti teman-teman lihat di
skema ini, bahwa setelah dari sini kita tinggal masang potensiometer 5 kilo. Kemudian juga yang tadi saya pasang elko 1 mikrofarad ya. Voltasenya silakan teman-teman. Saya kebetulan pakai yang 50 volt ya. Mau yang berapa juga silakan. Lebih besar lebih bagus lah. Dan kemudian VU meter, dan pastikan positif negatifnya jangan terbalik karena di sini ada polaritasnya. Oke, yang ini positif, yang ini negatif. Begitupun dengan penempatan elko-nya, ini positif, ini negatif. Jadi secara otomatis seperti itu. Jadi jalur ini adalah yang keluar dari dioda, ini udah jalur positif ya. Yang keluar dari potensio juga, ini yang masuk ke VU-nya adalah jalur positifnya. Seperti itu ya. Sementara yang lainnya jalur negatif. Oke, jadi sangat sederhana seperti itu ya. Dan sangat murah dan sangat efektif karena ini tidak memerlukan baterai. Bisa dipasang kapanpun. Untuk antenanya, oke, ini saya sudah cukup ya. Untuk antenanya, saya masih akan mempergunakan antena yang ini. Ini teman-teman bisa bikin saja dari antena teleskopik murah, ini 5.000 sampai 10 ribuan, atau bekas antena radio ya. Ini saya modifikasi memakai ZRCA seperti ini ya, disambung di solder seperti itu. Yang kita gunakan hanya positifnya saja, negatifnya nggak usah. Positifnya saja seperti itu ya teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin lebih keren, ingin mempergunakan antena biasa ya teman-teman, atau antena HT bawaan ya teman-teman, tinggal ganti saja ininya, soket disesuaikan ya. Tapi itu kan lebih mahal. Oke. Oleh karena itu, karena ininya saya kira tidak usah saya jelaskan lagi solder-soldernya. Ini sudah cukup. Kemarin ini juga seperti itu ya. Saya sudah solder ke potensio dan kita nanti tinggal solder ini outputnya ke VU meter, dan saya akan tempatkan ya di box seperti ini. Saya sudah kasih lubang. Ini untuk antena, ini untuk potensio yang bawah seperti itu, dan ini untuk VU meternya saya tempel di sini sehingga akan rapi, dan kita nanti akan tes ya. Oke, saya tidak akan videokan cara merakitnya. Saya akan rakit dulu sampai selesai dan akan kita tes. Baik teman-teman, ini sudah selesai saya merakitnya seperti ini ya. Ini saya tempel saja pakai double tip. Ini potensio kalibrasinya. Ini untuk antenanya sudah saya pasang, dan ini sama persis seperti yang di skema tadi ya jalurnya. Dan ini adalah komponen utamanya untuk penangkap signalnya yang sangat sederhana dan murah ya. Jadi seperti ini, sesederhana ini ya teman-teman, nggak ada apa-apanya lagi. Dan ini untuk ukurannya saya sengaja tidak menggantinya, tidak melepasnya ya. Kalau teman-teman ingin lebih keren silakan, karena ini bisa dibuka ya. Ini covernya bisa dibuka, ada plasternya di belakang. Kalau teman-teman ingin keren, silakan bikin di komputer ukuran-ukurannya ya. Mau ukuran misalkan power atau apa, atau 1, 2, 3. Ini saya masih menggunakan tempelan yang aslinya ya. Seperti ini nggak masalah, karena ini sebenarnya bukan ukuran gambarnya yang kita perlukan, tapi nanti ukuran dari jarumnya ya. Kayak seperti itu. Oke, baik, kita akan coba mengukur, kita akan mencoba membandingkan dua buah antena saja lah ya, seperti itu untuk teman-teman. Oke, ini akan saya simpan seperti itu. Saya tempatkan dulu ininya. Oke, ini yang antena yang ini saya pakai ya. Saya colokkan sini. Kemudian kita tarik sedikit karena kita mempergunakan PHF, jadi harus dipanjangkan sedikit ya biar agak sensitif. Tapi untuk yang UHF ini bisa PHF UHF ya. Kalau yang UHF tentu dipendekkan sesuai dengan panjang gelombangnya. Oke, seperti itu. Oke, gimana ya? Ini jadi kurang. Oke, sebentar saya turunkan dulu kameranya. Baik, kita akan mulai. Saya di frekuensi PHF ya, akan coba transmit dengan memakai antena helikal bawaan HT-nya. Saya tempatkan saja di sini ya, kita cek dulu.
Oke, ini bisa dekatnya terserah teman-teman ya, karena ini bukan jadi patokan. Karena ketika pun ini mentok, nah seperti tadi ini mentok, teman-teman bisa mengkalibrasi ya dengan potensiometer ini. Silakan teman-teman maunya di ukuran yang mana. Ini jadi bukan ukuran. Oke, kita segini ya. Ini tidak saya rubah. Kita lihat, terus saya turunkan di titik yang pas merah aja ya. Oke, yang pas merah ya, mudah-mudahan kelihatan teman-teman. Oke, ini memakai antena helikal bawaannya segini ya ukurannya. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kita akan coba memakai antena yang saya beli di pasaran. Ini RH771S dual band ya. Nggak tahu ini KW atau asli. Ini saya tidak rubah, saya tetap di sini biar kekuatan sinyalnya sama. Saya akan pakaikan yang ini. Oke, seperti itu. Dengan tempat yang sama, teman-teman lihat di sini. Nah, ternyata lebih rendah ya. Berarti dari segi matching antena yang ini itu ya agak kurang bagus ya, ada kurang kuat dibanding dengan antena bawaan helikalnya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman lihat. Ini bahkan di bawah di angkanya. Ya, seperti itu. Saya dekatkan. Oke. Seperti itu ya, teman-teman, di bawah 3. Ini sedangkan tadi ketika memakai antena helikal bawaan itu ada di titik 0 merah ini ya, jadi lebih tinggi seperti itu. Oke, kan kita coba lagi memakai antena bawaannya, kita tes ya. Oke, nah itu bahkan kadang-kadang lebih tinggi ini ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi ya. Salah satu fungsinya adalah teman-teman bisa mengukur kematchingan antena ya, baik antena yang teman-teman beli atau ketika teman-teman membuat antena sendiri untuk membandingkan dengan antena bawaannya, antena helikal bawaannya. Atau juga teman-teman bisa fungsi yang lain lah, silakan. Ini juga bisa untuk mencari signal ya. Ini juga bisa dipakai signal-sinyal yang dekat pakai antena pengarah dan lain-lain ya. Yang jelas ini kalau teman-teman ingin mengukur power bisa saja ya, dengan RF seperti ini. Ininya teman-teman bisa ganti dengan ngeprint ya, membuat ukuran powernya berapa watt, kemudian teman-teman nanti kalibrasi dengan potensio ini menggunakan SWR yang lain. Hanya memang penempatannya ini jangan sampai robah ya. Ketika teman-teman transmit di sini, teman-teman SWR dulu, masukkan dari SWR sekian watt. Nah, kemudian ganti dengan ini, kemudian samakan dengan posisi yang sama. Teman-teman bisa, hanya itu memang tidak bisa dipakai selamanya, hanya saat itu saja ya teman-teman sekalian, karena ini tergantung dari jauh dekatnya kita menyimpan HT ke power meternya, termasuk juga panjang pendek antena ini juga akan berpengaruh ya. Jadi kalau ke power meter, ke watt ya memang tidak menjadi patokan ya. Oke, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan teman-teman khususnya yang seperti saya yang amatiran ya, dengan alat seperti ini bisa berguna untuk minimal mengecek kekuatan power signal suatu HT ya, apakah keluar signal atau tidak dibandingkan dengan HT yang lain, termasuk dengan watt yang sama dengan HT yang berbeda apakah juga kekuatannya sama atau tidak. Ini bisa sedikit membantu untuk mengeceknya. Oke, saya kira itu saja ya teman-teman sekalian, review saja hari ini tentang cara membuat RF power meter analog sederhana dan sangat murah. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.